Jadi kalau kita menghadapi kasus perdarahan saluran cerna bagian atas yang disebabkan oleh tukak peptik ataupun dari masa tumor yang mengalami perdarahan, itu mungkin kita perlu lihat di mana lokasinya, kelainan anatomi yang menyertai, kemudian ada tidak komorbid, usia pasien. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan sejak awal, dimulai dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian kita melakukan ABC daripada penata laksanaan perdarahan saluran cerna bagian atas, yaitu mulai dari resusitasi, ya, mengatasi gangguan hemodinamik, kemudian melakukan stratifikasi, bersamaan lakukan pemeriksaan laboratorium rutin, CBC, lakukan cross match, kemudian koreksi hemodinamik, gangguan kelainan hemodinamik dan juga elektrolit. Kemudian dalam waktu bersamaan kita tentukan stratifikasi berapa berat dengan risikonya. Risiko untuk terjadinya perdarahan ulang, risiko untuk terjadinya komplikasi, dan juga tidak lupa mempertimbangkan adanya komorbid. Kalau dia perdarahan saluran cerna atas non-varises, itu biasanya kita berikan obat-obat hemostatik. Setelah kita stratifikasi, ya, yang sering dipakai itu adalah GBS, ya. Kemudian juga early local score sebelum admisi juga bisa dipakai. Yang penting pada saat awal itu adalah memakai skor yang untuk stratifikasi yang tidak mengandung unsur pemeriksaan laboratorium di awal, ya. Apalagi pemeriksaan endoskopi untuk local score yang full, yang lengkap, itu baru bisa dikerjakan di akhir setelah pemeriksaan endoskopi dikerjakan. Timing untuk pemeriksaan endoskopi itu sesuai konsensus nasional kita, itu adalah dipakai 24 jam setelah pasien masuk ke rumah sakit, ya. PPI bisa diberikan sebagai terapi pre-endoskopik dengan tujuan untuk menurunkan derajat perdarahannya sesuai dengan klasifikasi Pores, downstaging, dan juga mengurangi kebutuhan untuk terapeutik endoskopi. Mengenai perdarahan dari masa tumor, itu sebetulnya yang penting itu adalah karena perdarahan vaskuler, ya. Karena vaskularisasi yang pertama banyak, bisa juga karena ada lesi berupa ulcerasi di permukaan masa tumor, bisa juga karena hipervaskulernya. Jadi obat-obat yang kita pakai tergantung dari lokasi anatominya. Kalau dia masih bersentuhan dengan asam dan pepsin, tentu PPI masih punya tempat. Tapi kalau dia di daerah-daerah di mana tidak ada kontak dengan asam dan pepsin, tentu kebutuhan untuk memberikan PPI dosis tinggi yang tujuannya adalah untuk stabilisasi klot, mempermudah terjadinya koagulasi, nah itu tidak begitu diperlukan kalau masa tumor itu di daerah saluran cerna atas yang tidak terpapar dengan asam dan pepsin. Barangkali itu langkah awal yang perlu kita lakukan. Kemudian kalau dibutuhkan transfusi sesuai dengan kadar hemoglobin, kondisi pasien ada tidaknya komorbid, itu juga menentukannya. Misalnya pasien dengan penyakit jantung koroner, dengan diabetes dan lain sebagainya. Tentang pemberian PPI pada kasus-kasus perdarahan saluran cerna bagian atas, ya. Seperti yang kita ketahui, ada pemberian pre-endoskopik sudah disampaikan tadi, yaitu untuk downgrading daripada Forest classification, mengurangi tindakan endoskopi terapi. Sedangkan post therapeutic endoskopi, PPI biasanya dilanjutkan, ya, tergantung daripada kebutuhan, itu apakah hemostatik sudah dicapai atau tidak. Sedangkan standar dosis tinggi yang dipakai adalah bolus 80 dilanjutkan 3 kali 24 jam, jadi selama 72 jam. Untuk selanjutnya, kalau kondisi memungkinkan, hemostatik sudah dicapai, bisa di-switch ke bolus setiap 12 jam, 40 mg IV, atau dilanjutkan dengan oral kalau sudah kemungkinan perdarahan bisa teratasi, hemostatik sudah tercapai, dan pasien bisa konsumsi obat secara oral. Dan berapa lama kebutuhannya, paling tidak tergantung dari beberapa guideline. Ada yang mencantumkan selama 2 minggu setelah terapeutik endoskopi, dan tergantung juga oleh lesi apa yang ditemukan. Jadi kalau misalnya pada tukak yang berdarah, itu ya kita sesuai dengan terapi tukak pada umumnya. Ada initial terapi untuk kebutuhan healing, dan ada maintenance terapi untuk mencegah kekambuhan dan mencegah terjadinya komplikasi pada pasien dengan tukak peptik yang baru habis mengalami perdarahan.
Jadi masing-masing ditentukan berapa lama pemberiannya itu, ada ketentuan umum dan ada juga secara individual pasien ya. Misalnya pasien dengan komorbid, pasien dengan penyakit penyerta, pilihan PPA apa yang bisa dipakai, apalagi kalau pasien yang usia tua, pasien geriatri dengan polifarmasi, kita pemberian oral itu harus memilih PPI yang tidak bersaing di dalam metabolismenya di hati, terutama di dalam pemakaian daripada enzim sitokrom 450 di hati ya. Kalau dia sama memakai enzim yang sama, tentu akan bersaing sehingga efikasinya akan berubah. Jadi kita pilih PPI yang tidak bersaing memakai enzim yang sama metabolisme di hati, atau kita pakai adiknya PPI yang baru yaitu PCAB yang tidak dipengaruhi oleh metabolisme sitokrom 450 di hati. Begitu barangkali yang sebagai pegangan umum yang bisa saya sampaikan pemakaian PPI pada perdarahan saluran cerna atas, terutama pada perdarahan akibat tukar peptik. Iya, pada kolangitis akut terutama memang harus mengatasi peradangan dan infeksinya, sehingga diperlukan pemberian antibiotik. Yang kedua, penyebab dari infeksi karena tekanan biliarnya yang tinggi, maka harus dilakukan drainase untuk mengalirkan cairan empedunya supaya lancar keluar. Nah, itu bisa dilakukan dengan antara ini RCP. Kalau pada batu bisa sekalian diekstraksi batunya sehingga sumbatan saluran empedunya teratasi dan tentu infeksinya akan berkurang. Sehingga memang tata laksana utamanya adalah pemberian antibiotik yang sesuai, yang adekuat, dan mengatasi sumbatannya dengan drainase biliar antara lain dengan prosedur IRCP. Ya, jadi untuk mengeluarkan batu atau ekstraksi batu di saluran biliar, antara lain kita lakukan IRCP. Itu step awalnya dilakukan sphincterotomy, dilakukan pembukaan dengan sedikit robekan pada papilla vateri. Kemudian bisa kita lebarkan dengan endoscopic papillary balloon dilatation, biasanya dengan minimal 15 mili. Bisa sampai dengan 20 mm sehingga salurannya menjadi lebih lebar untuk keluarnya batu. Bila ada kesulitan lebih jauh untuk batu sulit, dengan cara tersebut batu tetap tidak bisa dikeluarkan, maka ada modalitas-modalitas lain seperti misalnya dengan lithotripsy, sehingga batunya dipecahkan dulu. Antara lain adalah dengan basket lithotriptor. Jadi setelah batunya pecah, baru kemudian kita ekstraksi dengan bantuan balon. Apabila dengan basket dan balon tidak bisa dikeluarkan, bisa kita lakukan dengan laser atau dengan endoscopic stone wave lithotription seperti pada batu ginjal. Kemudian setelah batunya fragmented atau pecah, maka kita keluarkan dengan basket dan balon. Apabila masih sulit juga, maka tentu kita harus meminta pertolongan bedah digestif, konsul bedah digestif untuk dilakukan pengeluaran batu secara operatif.